Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Saya Anis Fitria Wijayanti, JGP Angkatan 7 dari Kota Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, mari kita simak tugas saya berikut ini. Ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak. Seorang pemimpin akan dihadapkan dengan adanya masalah-masalah dalam proses kepemimpinannya. Saat seorang pemimpin sedang menghadapi masalah dengan nilai benar lawan dengan nilai benar, namun harus dapat memutuskan salah satunya untuk kepentingan dan kebaikan bersama, maka pada saat itulah seorang pemimpin sedang menghadapi masalah dilema etika. Pada kasus yang lain, seorang pemimpin juga akan dihadapkan dengan masalah benar lawan dengan salah, namun harus dapat melakukan keputusan untuk kebaikan bersama. Pada saat itu, seorang pemimpin sedang mengalami kasus bujukan moral. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin seyogyanya dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan strategi 4-3-9. Apa itu strategi 4-3-9? 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kita mulai dari 4 paradigma, meliputi pertama adalah paradigma individu lawan kelompok, yang kedua paradigma keadilan lawan kasihan, yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya pada prinsip, yang pertama adalah penyelesaian masalah berbasis hasil akhir, yang kedua prinsip penyelesaian masalah berbasis peraturan, dan yang ketiga prinsip penyelesaian masalah berbasis rasa peduli. Selanjutnya yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Antara lain yang pertama meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kedua, siapa saja pihak yang terlibat, ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan masalah, yang keempat, pengujian benar atau salah, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh, investigasi opsi trilema, 8, membuat keputusan, dan 9, merefleksikan atau melihat lagi keputusan. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama-sama demonstrasi kontekstual wawancara dengan pemimpin sekolah. Mohon maaf Pak Adi, saya mengganggu waktunya Pak Hadi. Ini saya ada perlu melakukan wawancara dengan Pak Hadi mengenai topiknya adalah dilema etika Pak Hadi. Di mana dilema etika itu seringkali kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari itu. Saat kita akan membuat keputusan itu ada berbagai hal yang membuat kita itu merasa dilema karena dua-duanya kita anggap benar, jadi kita harus memilih salah satu yang terbaik dan benar. Jadi ada berbagai aspek yang dipertimbangkan. Mungkin Pak Hadi pernah memiliki pengalaman terkait dengan masalah dilema etika yang ada di SD Hadijah. Jadi memang hal-hal yang tidak terduga itu kadang muncul begitu saja. Jadi dilema-dilema yang ada di sekolah terkait dengan siswa di water, terkait dengan guru di water. Mungkin untuk siang ini kita bahas dilema etika terkait dengan siswa awal. Jadi ada kendala di siswa baru ketika mau masuk ke sekolah dari TK ke SD, memang butuh banyak adaptasi. Jadi salah satu
kendala yang ada untuk saat ini adalah satu siswa yang belum bisa beradaptasi di sekolah tingkat dasar. Mungkin ada efek pandemi, efek di rumah, atau efek di sekolah bisa jadi. Jadi ada dilema di sekolah ini, ada satu anak yang susah untuk diajak belajar di kelas. Jadi pengennya belajar online seperti sebelumnya. Selang sampai sejauh ini 1 tahun berjalan, kondisinya masih tetap sama dengan segala upaya yang dilakukan oleh sekolah, pendekatan oleh wali kelas, pendekatan dengan tim kesiswaan, terus sama teman-temannya didekatkan, masih belum menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, sejauh ini kita tetap berproses sampai kemarin kita usulkan juga ke orang tua untuk ke psikolog. Jadi seperti apa anak ini, terus solusi dari psikolog seperti apa. Nah, kemarin kita sudah dapat beberapa alternatif. Salah satunya adalah memberikan kesempatan anak ini untuk homeschooling sementara waktu. Nah, dilemanya adalah pengambilan keputusan untuk homeschooling tidak semudah itu. Karena banyak hal yang diberikan untuk menjadi pertimbangan. Entah itu pertimbangan tentang sosialnya anak, pertimbangan tentang secara mutu akademik berbeda. Jadi antara pilihan untuk homeschooling ada 2 pertimbangan terkait dengan wali murid yang kurang berkenan karena pertimbangan tadi tentang sosial, tentang biaya juga akan bertambah dan sebagainya. Tetapi di sisi kebutuhan anak butuh segera proses ini diselesaikan. Nah, sehingga ini menjadi dilema buat sekolah. Diputuskan secara sepihak untuk homeschooling tidak mungkin. Keinginan orang tua menyekolahkan di SD Khadijah itu juga perlu diapresiasi, tapi dengan kondisi yang seperti ini. Jadi anak masih sulit untuk diajak belajar di dalam kelas. Sehingga menimbulkan dilema. Dijadikan homeschooling, ngikutin kebutuhan anak, atau klasikal ya Pak ya. Klasikal sesuai dengan keinginan orang tua. Sama-sama baik, sama-sama punya alasan tersendiri, plus minusnya, tetapi ya itu harus diputuskan bagaimana. Nah, sejauh ini yang kita ambil keputusan masih berusaha, masih mengikuti keinginan orang tua, berusaha mengaitkan antara wali kelas, anak-anak temannya di kelas, sama pihak sekolah seperti apa. Jadi masih belum ngikutin saran penuh dari psikolog untuk homeschooling. Baik, jadi memang salah satu siswa ini masih mengalami kesulitan beradaptasinya itu cenderungnya pada aspek sosialnya ya Pak ya. Kalau untuk aspek kognitifnya tidak ada masalah yang signifikan. Kemudian saya amati dari penjelasan Pak Hadi bahwa prosedur yang sudah panjenengan lakukan dengan membawa siswa tersebut ke psikolog, lalu kemudian memperhatikan saran-saran dari psikolog di mana diarahkan untuk homeschooling. Hanya saja dilemanya sekarang adalah belum mendapatkan keputusan yang final ya Pak ya, mengenai apakah menggunakan homeschooling atau tetap mempertahankan sekolah secara klasikal dan Pak Hadi. Karena memang ini masih belum di tahun akhir ajaran ya Pak Hadi. Sampai saat ini untuk nilai-nilai kognitifnya bagaimana Pak? Nilai kognitifnya secara umum akhirnya tidak maksimal karena pembelajarannya itu pun kalau online hanya terbatas. Terus ketika layanan di sekolah, ketika anaknya datang tidak berbaur dengan temannya secara klasikal, kita hanya memberikan layanan di jam-jam tertentu. Jadi misal ditaruh di perpustakaan dengan guru tertentu. Ketika ulangan pun sama. Jadi yang semester 1 kemarin kita layanan ujiannya ujian online. Nah, semester kedua ini kita usahakan anaknya untuk datang ke sekolah, tapi mengerjakan di tempat berbeda. Jadi secara akademik nilainya ini agak tidak maksimal gitu. Tapi insya Allah masih bisa kalau secara akademik masih bisa ngikutin gitu. Baik, jadi untuk proof terhadap kasus ini sekolah sudah memberikan win-win solution. Salah satunya adalah dengan metode daring dan luring kondisional, menyesuaikan dari konteks kondisinya siswa, di mana ada kalanya luring dibawa ke sekolah,
tapi dalam kondisi yang tidak klasikal ya Pak ya, jadi seperti homeschooling tapi di sekolah, kemudian atau dengan daring melalui media nih Pak. Baik, kira-kira kedepannya pandangan dari Pak Hadi harapannya bagaimana Pak mengenai kasus dilema etika yang terjadi pada siswa tersebut? Ini kita menunggu sampai akhir tahun ajaran. Baik. Ketika tidak ada perubahan di akhir tahun ajaran, maka kita memberikan saran sepenuhnya ke orang tua agar bisa ngikutin panduan dari tim psikolog. Karena kalau dipaksakan seperti ini terus, ya kasihan anaknya. Kasihan siswanya. Jadi tidak maksimal di sekolah, tidak maksimal juga di rumah. Akhirnya untuk program pembelajaran anak itu ya kurang maksimal. Nah, tapi tentu itu akan butuh persetujuan wali murid. Jadi kita coba undang nanti sebelum akhir tahun ajaran, sekolah seperti apa, keputusan sekolah insya Allah seperti ini. Jadi menyarankan untuk sekolah ngikutin panduan dari psikolog. Ya, tidak hanya demi orang tuanya sih, tapi juga demi anaknya. Kalau dipaksakan di sini terus, kalau tidak bisa berjalan dengan efektif, emang biayanya juga mahal di sekolah. Biaya untuk anaknya ternyata nggak maksimal. Baik, Pak Hadi, kemudian dalam menghadapi kasus dilema etika anak yang sedang mengalami kesulitan adaptasi dalam belajar di sekolah ini, adakah hal-hal yang membuat Pak Hadi itu merasa mudah dalam menyelesaikan masalah ini, atau mungkin faktor-faktor yang membantu Pak Hadi dalam kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jadi untuk kasus dilema etika ini sebenarnya faktor utama itu komunikasi. Jadi ketika komunikasi kita lancar dengan orang tua, apapun keputusannya itu tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak. Nah, tinggal bagaimana kita memproses anaknya. Jadi kalau diputuskan di sekolah sebaiknya seperti apa, kalau diputuskan di sekolah juga sebaiknya seperti apa. Jadi komunikasi sangat penting, jangan sampai ada ketersinggungan karena ini agak sensitif. Misal kita ada saran psikolog sudah menceritakan seperti itu homeschooling, tapi kita menyampaikannya agak berbeda, bisa jadi dianggap merendahkan si anak. Jadi orang tua jadinya agak marah atau kurang enak perasaannya. Terus ada kalau ke anak juga gitu, kalau komunikasinya nggak bagus, bisa jadi salah paham, anaknya juga jadi malah lebih minder. Betul. Jadi yang utama adalah bagaimana kita menjalin komunikasi ke orang tua, wali kelas juga ke anaknya juga, dan tentunya juga anggota kelasnya. Jangan sampai anak ini ketika sudah dihadirkan di sekolah terus kurang diterima dengan teman-temannya, itu juga jadi masalah. Betul, aspek sosial yang mempengaruhi effort kognitifnya seorang siswa, gitu Pak Hadi. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, yang menjadi aset kekuatan di sini yang memudahkan panjenengan dalam mengatasi masalah ini adalah komunikasi yang baik, gitu. Jadi orang tua dari siswa tersebut sangat baik komunikasinya terhadap sekolah. Baik Pak Hadi, ini ada sebuah pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Pak Hadi, pembelajaran bagaimana yang dapat panjenengan petik berupa pengalaman dari masalah dilema etika yang panjenengan hadapi sekarang ini, kemudian yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Jadi ketika kita ngambil keputusan maka datanya harus valid. Betul. Dan kuat gitu. Jadi sumbernya harus jelas. Jadi selain mengkomunikasikan sesuatu tadi terkait dengan kondisi anak ke orang tua dan stakeholder yang ada di sekolah, tentunya dukungan data ini sangat penting. Dukungan data, ya. Kalau kita hanya bicara, misal nih, yang menyarankan ke homeschooling itu adalah satu sisi sekolah saja tanpa dikuatkan oleh psikolog, maka kita pasti disalahkan sama orang. Betul. Jadi dukungan data itu sangat penting sekali. Dan kalau bisa data itu kalau menyangkut etika seperti ini benar-benar, maka harapannya itu dari eksternal. Betul. Datanya dianggap valid, pihaknya tidak saling mempengaruhi dari pihak orang tua atau pihak sekolah. Jadi, data itu memang sangat utama. Baik.
Jadi di sini adalah data sebagai aset ya Pak Andi, termasuk juga komunikasi dalam pengambilan keputusan adanya masalah dilema etika siswa tersebut. Sangat jelas sekali Pak Adi, sangat gamblang yang sudah panjenengan paparkan di sini mengenai permasalahan dilema etika yang terjadi pada salah satu siswa di SD Hadijah yang mengalami permasalahan kondisi sosial emosionalnya ya Pak Adi ya, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah klasikal luring ini masih kurang ya, belum bisa beradaptasi. Baik Pak Adi, dari saya matur nuwun. Semoga nantinya panjenengan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan mengambil keputusan dalam masalah ini. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Adi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara ke-1 dengan Bapak Kepala SD Hadijah Surabaya, Bapak Hadi Purnomo SPD MPD. Diketahui bahwa sekolah mengalami salah satu kasus dilema etika, yaitu salah satu siswa kelas 1 SD sejak awal tahun pembelajaran tidak mau belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Hal tersebut dikarenakan siswa tersebut belum mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam menghadapi kasus dilema etika ini, sekolah menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang dengan prinsip berbasis peduli. Jika dikaitkan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka diketahui bahwa Bapak Kepala Sekolah telah menerapkannya. Dalam melakukan pengambilan dan pengujian keputusan, Kepala Sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan siswa. 2. Meninjau pihak-pihak yang terlibat, yaitu siswa yang bersangkutan, wali kelas, guru-guru mapel terkait, orang tua, teman-teman di kelas, dan stakeholder sekolah lainnya. 3. Menggali fakta-fakta yang relevan yang dapat bersumber dari siswa itu sendiri, teman-temannya yang ada di kelas, wali kelas, guru-guru mapel terkait, orang tua, ataupun stakeholder sekolah lainnya. Keempat, mencoba memberikan motivasi-motivasi pada siswa melalui tokoh yang diidolakan atau yang dijadikan panutan, misalkan guru-guru di kelas, orang tua, ataupun teman yang diidolakan. Pada tahap kelima, Kepala Sekolah melakukan alternatif solusi jangka pendek dengan cara memberikan penugasan kepada guru mapel terkait untuk memberikan pembelajaran daring dan penugasan terstruktur kepada siswa. Tujuannya agar tidak terjadi learning loss. Pada tujuan jangka panjang, Kepala Sekolah menginginkan agar tujuan pendidikan jangka panjang terpenuhi seutuhnya. Selanjutnya, pada tahap ke-6, sekolah melakukan prinsip resolusi berbasis peduli dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal meliputi stakeholder sekolah dan orang tua, sedangkan eksternal melibatkan bantuan dari psikolog terkait. Siswa difasilitasi sekolah untuk psikotes dengan psikolog sebagai salah satu wacana alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya, pada tahap ke-7 yaitu pada opsi trilema, sekolah telah membuka kesempatan siswa untuk belajar tatap muka di sekolah. Selanjutnya, sekolah pada saat siswa mengalami hambatan dengan pembelajaran klasikal, sekolah memfasilitasi dengan pembelajaran daring dan penugasan untuk sementara waktu. Namun, bila dirasa tidak memberikan solusi, maka sekolah memberikan alternatif siswa untuk belajar dengan homeschooling sesuai dari anjuran psikolog. Pada tahap ke-8 yaitu pengambilan keputusan, Kepala Sekolah mengambil keputusan yang telah dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar daring dan penugasan sampai batas akhir tahun ajaran. Sekolah berharap akan ada perubahan signifikan secara emosional dari siswa. Namun, jika masih belum muncul, maka sekolah menyarankan siswa untuk belajar secara homeschooling. Kepala sekolah berharap dalam kurun waktu yang diberikan, siswa mengalami perkembangan signifikan dan bisa belajar tatap muka berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelasnya.
Tantangan bagi stakeholder sekolah dan orang tua adalah mendorong perubahan karakter murid yang tertutup menjadi lebih terbuka dan mau menerima perbedaan dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Dalam penjadwalan penyelesaian masalah, sekolah berusaha merespon dan menyelesaikan masalah dengan cepat, proaktif, dan konsisten sesuai target yang diinginkan. Faktor yang mempermudah adalah adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, khususnya antara stakeholder sekolah dengan orang tua siswa terkait secara internal. Harapan dari kepala sekolah adalah seiring dengan penanganan dan penyelesaian, siswa mampu meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya sehingga siap untuk belajar tatap muka dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat semua. Alhamdulillah selalu sehat dan Ngapunten lho Pak, saya mengganggu waktunya panjang. Nah, ini saya mau wawancara Pak Siva terkait masalah dilema etika Pak Siva. Pengalaman Pak Siva dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan selama panjenengan jadi pemimpin. Saya kalau misalkan panjenengan berbagi pengalaman dengan saya. jadi memang di masuk di baik level saja maupun nanti ada apa ya masalah yang berkaitan dengan etika baik dari kalangan tenaga pengajar, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, karyawannya maupun juga kalangan tenaga peserta didik. Nah, mulai dari peserta didik ini jalannya berkaitan langsung dengan para pendidik. Jadi sebelum kami apa ya membuat ya, atau mengalami problem tentang etika yang akan terjadi mungkin ya di kalangan siswa pasti kami membuat peraturan ada SOP. Jadi itu sebagai landasan kami beserta para guru, kemudian wali murid, ya. Nanti kami sosialisasikan ke anak-anak juga. Jadi etika yang perlu ya, dilakukan oleh peserta didik seperti ini loh. Ya. Guru juga seperti ini loh. Karyawan seperti ini. Kalau dilakukan, kemudian ada yang melanggar, ini loh konsekuensinya. Jadi ada macam-macam, ada levelnya itu level atas, tengah maupun yang bawah. Dari segi kami nggak bilang punishment ya, kami ya nasihat lah apa nanti. Jadi intinya kita bentuk peraturan. Kemudian bentuknya ini bukan secara pribadi, otomatis ada tim yang melibatkan berbagai macam unsur. Satu dari kalangan pendidik guru karena berlangsung apa ya erat di lapangan dengan siswa. Kemudian dari kalangan karyawan tenaga pendidikan. Kemudian jangan lupa juga komite sekolah. Komite sekolah ini kita libatkan karena juga yang mewakili suara-suara, inspirasi, ide dari wali murid. Kemudian juga hal ini akan kami sosialisasikan ke siswa tersebut. Tetap aturan yang berkaitan dengan etika ini kita laporkan di yayasan. Karena yayasan juga punya aturan-aturan tentang etika ini. Mungkin kita persis dengan yayasan, mungkin ada tambahan dari
menjadi BK atau bimbingan konseling itu kan langsung wali kelas. Jadi wali kelas, walaupun kita nggak bisa menyerahkan 100% view kepada wali kelas, semuanya harus saling komunikasi. Tapi yang langsung terjun, yang tahu tentang kondisi anak, terutama masalah etika, ini adalah wali kelas. Otomatis wali kelas ini bila kelas merangkap jadi bimbingan konseling. Nah, barulah wali kelas nanti yang akan memberikan nasihat apapun kepada anak-anak itu. Seperti itu. Loh, teguran pertama kok tetap terjadi lagi, ya tidak tegur lagi yang kedua. Kok masuk lagi ketiga, baru nanti ada di sini bakal keistimewaan. Ya, nanti Pak wali kelas kok sekiranya belum belum maksimal, belum dilakukan oleh anak lewat bantuan Pak Kasek. Kok terjadi lagi, Bapak ya? Namanya anak kecil ya, diulangi lagi, mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, baru nanti dikonsultasikan ke kepala sekolah. Kok masih tetap saja, baru kita undang wali murid. Kita ajak diskusi bareng, sharing bareng yang berkaitan untuk anaknya tadi. Mungkin ada yang masalah etika A, etika B yang kurang. Kok masih lagi pertanyaannya ya? Wali murid sudah dipanggil. Ya, anaknya lebih lagi coba kita panggil wali murid. Nanti ada sekitar sampai batas akhir di situ ada perjanjian ya, antara pihak sekolah manajemen dengan wali murid. Insya Allah dengan jalan ini, insya Allah ya selesai. Karena masalah kita istilah lain dengan yang anak kakak kelas saya yang mau SMA sampai 7 hari sampai itu sampai 18. Jadi pada langkah-langkah di sini Pak Sipak melibatkan seluruh stakeholder sebagai aset ya Pak untuk menyelesaikan masalah, termasuk melibatkan guru-guru, guru BK, kemudian bapak siswaan dan wali murid itu sendiri. Kemudian untuk mengenai tantangan Pak Sipak, kira-kira dalam menghadapi masalah tersebut selama ini tantangannya seperti apa dan kemudian seperti apa yang membantu Pak Sipak dalam menyelesaikan masalah ini? Oke, kalau tantangan ini kan mulai dari yang guru. Kalau tantangan ya belum, kami ambil dari yang sekarang tenaga pendidik guru atau karyawan. Jikalau melanggar tentang peraturan berkaitan dengan etika, nanti saya katakan di awal, di situ ada peraturan. Kalau untuk guru dan karyawan itu dari pihak yayasan ada undang-undang yang harus dilakukan, kewajiban dan hak untuk karyawan atau guru. Ya, terutama masalah etika ada di macam-macam. Ya, termasuk ya karena kita di bawah etikanya kemudian sama guru, ya tidak boleh saling bermusuhan dan sebagainya lah, banyak etika. Ya. Kemudian kok ada ya guru yang melakukan seperti itu tadi, tampaknya di sini ada. Mungkin kita pinjam maka kalau berkaitan dengan guru kita pinjam maka kalau berkaitan dengan humas maka humas. Kalau dengan sarana berarti masalah etika larinya menjaga isu ditegur termasuk bayar. Jadi kita melakukan secara horizontal atau sama teman seniornya lah ngobrol, tapi ngobrolnya ini informal. Dan tetap ingat dulu yang penting guru-guru tahu dulu peraturan. Jadi informal, kok masih tetap baru tadi lewat mana? Ya. Kok masih tetap baru kepala sekolah. Nanti di kepala sekolah itu pertama ada sebabnya teguran secara lisan. Kok masih umpama ya mengulangi lagi seperti itu, barulah di situ muncul ya ada SP1, SP2 sampai SP3. Ya, kalau memang masih nggak bisa, ya kita serahkan ke yayasan karena seluruh tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di yayasan pendidikan itu adalah SK dari yayasan. Jadi yang meng-SK yayasan otomatis ketika ada problem, ya ada permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan yayasan, kita kembalikan ke biasanya kalau sudah masuk yayasan kita tidak diskusi. Seperti apa sih asik guru-guru? Kalau memang masih bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki. Ada kata tidak bisa, ya oke, nggak bisa. Biasanya bersangkutan ini kan kita buka dulu, panggil sama
yayasan, situ ada kepala sekolah, dan ingat ini ada bukti otentik, ada punya data tentang guru. Ya, tadi ada data, macam-macam datanya. Ada data tertulis, kalau tertulis ada di SPG, jelas sudah ada surat panggilan, tanggal berapa, sudah ada semacam kesepakatan antara pihak sekolah dengan guru tadi. Ya, itu. Yang kedua, bisa saja data elektronik. Mungkin ada rekaman. Ya, bisa saja rekaman CCTV dan sebagainya. Dan macam-macam. Ya. Contoh maaf ini tidak, oh ternyata si guru ini negara sekarang bullying kepada siswa. Nah, kita cari rekaman CCTV. Nah, seperti itu. Nanti ada beberapa data ini bukti. Selain tadi surat-surat, ada bukti juga. Ya, bisa digital, bisa manual dan sebagainya. Barulah kalau memang sudah notok nggak bisa, ya, antara pihak yayasan sudah mereka bisa, ya kita intinya itu disuruh ke tempat lain. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada langkah-langkahnya Pak ya, termasuk pengalamannya luar biasa. Harapan Pak sih Pak bagaimana terhadap masalah dilema etika yang selama ini mungkin terjadi dan pandangan sudah selesaikan, ya. Harapannya seperti apa Pak? Oke, memang gini, ya kita kepingin supaya utama saja pribadi karena dikasih amanat di SDM ini untuk, ya intinya semuanya harapan kami baik dari siswa maupun guru karyawan ya berjalan sudah dengan etika bagi agama maupun dari etika kepada Pancasila. Dari agama oke, dan dari agama Quran hadisnya, terus etika kenegaraannya, keluarga negaraan dan Pancasila kan Pancasila. Jadi keinginannya dari kami juga harapan kami jangan sampai terjadi seperti yang kami sampaikan baik itu siswa maupun guru. Caranya gimana? Ya tadi, jadi kami ini mengadakan istilahnya diskusi, evaluasi sharing informasi itu setiap minggu sesi dengan guru-guru. Jadi ini loh, evaluasi minggu kemarin, walaupun tak menyebutkan nama, kita sampaikan ternyata ada gini, kita sindir lah rasanya. Tadi, ya, ini kami yang kami lakukan. Tadi kan biasanya terasa iya, mesti ngelakuin. Oh, dan akhirnya insya Allah minggu berikutnya, minggu depan, penting lagi. Kalau masih lagi, baru kita panggil guru. Sering kami lakukan, jadi sifatnya itu nyindir. Ya, nyindir. Dan kita yang kemarin ada wali murid yang menyampaikan ke kami baik-baik awal langsung dan ada tempat ada seorang guru gini-gini. Biasanya yang kami alami yang ini memang tidak di lapangan. Alhamdulillah ada perubahan. Jadi kan sampai kepingin sampai ada yang dimulai. Jadi menggali keyakinannya kembali Pak, menggali keyakinan dan potensinya supaya untuk perbaikan akan kembali. Luar biasa Pak sih Pak pengalaman pandangan, semoga bisa menjadi inspirasi mungkin ya untuk banyak orang, terutama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Semoga dengan kita sukses sebagai guru penggerak, sukses selalu dan bermanfaat baik untuk internal, artinya untuk peserta didik di SDM Jawa dan yayasan kita membantu anak bangsa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara kedua dengan Bapak Kepala SD Hadijah Pandigiling, Bapak Syifaul Khair, SAG, MPhil IMPD. Kasus dilema etika dapat terjadi pada lingkup siswa ataupun SDM, guru, dan ketenagakerjaan. Jika kasus dilema etika terkait siswa, maka kepala sekolah menerapkan paradigma keadilan lawan kasihan dengan menggunakan prinsip berbasis peduli. Sedangkan kasus dilema etika terkait GTK, maka kepala sekolah menggunakan paradigma individu lawan kelompok dengan prinsip berbasis peraturan. Kasus dilema etika pada siswa, misalnya adanya perundungan pada siswa secara verbal dengan mengolok-olok siswa secara negatif. Sedangkan kasus dilema etika pada GTK, misalnya terkait dengan disiplin kerja. Jika dikaitkan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka Bapak Kepala Sekolah telah menerapkannya.
Dalam melakukan pengambilan keputusan dilema etika, kepala sekolah mengawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, meninjau pihak-pihak yang terlibat, misalkan siswa yang bersangkutan, wali kelas, guru, teman sekelas, ataupun stakeholder sekolah lainnya. Ketiga, menggali fakta-fakta relevan yang bersumber dari dokumen digital ataupun guru, wali kelas, dan orang tua terkait peristiwa perundungan. Pada tahap keempat, mencoba memberikan nasihat dan teladan pada siswa sebagai panutan. Pada tahap kelima, melakukan uji benar lawan uji benar dengan paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Siswa melakukan perundungan akan ditindak sesuai tingkat perundungan yang dilakukan. Namun, prosesnya dilakukan bertahap sesuai prosedur dan bukti-bukti yang diperoleh. Diharapkan siswa dapat menginsyafi sepenuhnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada tahap ke-6, sekolah melakukan prinsip resolusi berbasis peduli dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal meliputi wali kelas, bagian konseling, waka kesiswaan. Sedangkan secara eksternal dengan memfasilitasi konsultasi pada psikolog kondisional bila dibutuhkan. Pada tahap ke-7, pada opsi trilema, sekolah melakukan tahapan penanganan kasus yang terkait siswa. Pertama, ditangani oleh wali kelas. Jika dirasa dengan wali kelas kurang berhasil, maka ditangani oleh waka kesiswaan. Dan apabila dengan waka kesiswaan masih dirasa kurang maksimal, maka tahap puncak adalah dibantu penanganan oleh kepala sekolah. Selanjutnya pada tahap ke-8, yaitu tahap pengambilan keputusan. Konsekuensi disesuaikan dengan tingkat perundungan yang dilakukan oleh siswa. Dan tahap ke-9, kepala sekolah berharap siswa mengalami peningkatan kompetensi sosial emosionalnya dan menerapkan adab berteman dengan baik. Tantangan bagi stakeholder sekolah dan orang tua adalah kolaborasi dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa dan membentengi siswa dari pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari eksternal. Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah, sekolah berusaha merespon dengan tanggap dan sesuai prosedur serta konsisten dalam membantu penemuan solusi. Faktor yang mempermudah adalah adanya kolaborasi dan komunikasi baik khususnya antara kepala sekolah, seluruh stakeholder sekolah dengan orang tua siswa secara internal. Harapan sekolah adalah seiring dengan proses penanganan dan penyelesaian, siswa mampu meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya sehingga siswa dapat belajar dan bergaul dengan sopan di sekolah. Selanjutnya, melakukan pengambilan keputusan dilema etika pada ruang lingkup guru dan ketenaga kerjaan. Kepala sekolah mengawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan akan GTK. Selanjutnya yang kedua, meninjau pihak-pihak yang terlibat, misalkan siswa, wali murid, rekan sejawat, ataupun pihak yayasan. Pada tahap ketiga, menggali fakta-fakta relevan yang bersumber dari dokumen digital ataupun tim terkait. Pada tahap keempat, mencoba mengingatkan dan menguatkan kembali tentang SOP atau kontrak kerja yang telah disetujui oleh setiap GTK. Pada tahap kelima, melakukan uji benar lawan benar dengan paradigma individu lawan kelompok. Kepentingan sekolah seyogyanya diutamakan daripada kepentingan pribadi GTK. Pada tahap ke-6, sekolah melakukan prinsip resolusi berbasis peraturan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal meliputi stakeholder sekolah dan secara eksternal yaitu pimpinan yayasan. Pada tahap ke-7, yaitu pada opsi trilema, sekolah melakukan tahapan penanganan kasus yang terkait dengan disiplin kerja GTK. Langkah awal diberi peringatan secara lisan. Bila tidak berhasil, maka kepala sekolah akan memberikan surat peringatan secara tertulis. Bila masih dirasa tidak berhasil, maka kepala sekolah akan mengembalikan masalah tersebut kepada pimpinan yayasan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Selanjutnya, pada tahap ke-8, tahap pengambilan keputusan telah melewati beberapa tahapan prosedural sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh GTK. Kesembilan, untuk merefleksi dan mengevaluasi lagi, kepala sekolah berharap peningkatan etos dan disiplin kerja yang baik oleh seluruh GTK sesuai dengan SOP.
Tantangan bagi kepala sekolah adalah menguatkan keyakinan GTK dan menciptakan konsistensi disiplin kerja bagi seluruh GTK. Dalam menyelesaikan masalah, kepala sekolah berusaha merespon dengan tanggap dan sesuai prosedur, serta konsisten secara jadwal dalam menemukan solusi. Faktor yang mempermudah kepala sekolah adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, khususnya antara kepala sekolah dengan seluruh GTK. Harapan kepala sekolah adalah guru dapat menerapkan disiplin kerja secara konsisten. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Andis. Gimana kabarnya Bu Vin? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih semangat sudah Iya. sore ya Bu ya dan berpuasa. Bu Vin, mohon maaf ini saya sedikit mengganggu waktunya Bu Vivin. Saya akan melakukan wawancara kepada Bu Vivin terkait panjenengan sebagai pemimpin di sekolah ini. Apakah pernah panjenengan itu mendapati atau mengalami kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, terima kasih Bu Andis. Iya. Sejauh ini pengalaman yang pernah saya dapati ya, saya lakukan itu sering sekali. Sering, Jadi kita dihadapkan oleh dua sisi sama-sama benar. Sama-sama Ya. benar. Jadi kalau benar dan salah itu mudah. Mudah. Dan kalau sama-sama benar ini saya pernah gitu ya. Iya. Jadi memang dalam dunia pendidikan itu kita sebagai pimpinan pastinya sebagai eksekutor dalam memutuskan kebijakan-kebijakan itu. Nah, biasanya kita itu prosesnya mendapati berkumpul dulu dengan orang-orang yang terlibat ya, seperti wakil kepala sekolah, kemudian koordinator program. Nah, disitulah nanti ada masalah-masalah yang harus segera diputuskan. Nah, di situ saya tentunya mengambil sesuatu yang masalahnya lebih besar Bu Andis pastinya ya. Walaupun dari segi sama-sama penting gitu ya, tapi ada beberapa uji ya, kelayakan ya dari pengambilan keputusan itu. Jadi misalnya apakah ini termasuk melanggar hukum gitu, benar di mata kita dan di mata Bapak Ibu guru itu apakah ini sudah tidak melanggar hukum, kemudian sesuai norma, juga tidak melanggar kode etik gitu ya. Kemudian tentunya kita dalam melihat satu masalah itu juga ada insting ya, atau ada perasaan-perasaan yang kayaknya mengacu ke dari dua kebenaran ini kita ada mengacu ke A misalnya begitu. Jadi semuanya itu sudah pernah saya alami gitu ya. Tetapi semuanya itu biasanya solusi itu muncul ketika kita sharing. Ketika kita melibatkan teman-teman terdekat kita nih, dari struktural, fungsional, jabatan di sekolah. Seluruh stakeholder ya. Iya. Baik, Bu Vin, apakah bisa disebutkan salah satu kasus konteksnya seperti apa yang merupakan contoh dari dilema etika? Iya. Banyak Bu Andis, jadi mungkin salah satunya itu misalnya dalam penentuan struktural personalia ya, susunan personalia guru, karyawan itu. Jadi
banyak sekali potensi dan kompetensi yang harus kita pertimbangkan di situ. Ada salah satu guru yang mungkin di jabatan manapun dia sesuai gitu ya, diberi tugas apapun dia mampu. Tetapi kan kita ada semacam harus ada kaderisasi. Nah, sedangkan kaderisasi itu ada resiko gitu ya. Ada resiko bagaimana kita mengajari atau kita mengulang kembali tidak serta-merta sudah seperti kalau yang sudah bisa diberi amanah gitu ya. Jadi itu seringkali kita ambil keputusan yang mana yang lebih banyak masalahnya daripada anaknya begitu. Jadi kasusnya pada penugasan Oke, jadi pemilihan susunan personalia sesuai dengan kompetensi dan potensi tupoksinya gitu, tugas kompetensinya. Baik, Bu Vivin, kira-kira dari dilema etika pada kasus susunan personalia itu kira-kira aset apa yang mempermudah panjenengan dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Selanjutnya juga tantangannya apa Bu di dalam dilema etikanya? Jadi ketika kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah ya, tugas yang menempel pada saya adalah bagaimana membentuk kepanitiaan setiap kegiatan. Kemudian disitulah ketika kita dihadapkan ini bagus, ini juga bagus, terus tapi gimana kalau ini? Nah, kalau hanya mengandalkan perasaan itu akhirnya nanti bisa saja saya salah, gak enak sama ini, akhirnya saya mengambil keputusan yang salah. Akhirnya solusinya biasanya saya meminta menganalisis data dulu Bu Anis. Jadi meminta pertimbangan dari berbagai macam informan. Jadi saya meminta istilahnya mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tadi, kemudian mereka menjawab juga, kemudian juga saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Nah, disitulah biasanya memantapkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi tidak pernah saya itu mengambil keputusan itu tanpa mengambil atau meminta sharing dari teman-teman. Itu jadi mempertimbangkan aset-aset yang ada. Iya. Jadi aset saya ya teman sejawat yang kebetulan mungkin secara loyal ya itu bisa memberikan masukan-masukan kita tanpa adanya tendensi apapun. Betul. Jadi di sini panjenengan menyusun paradigma itu dari lingkungan juga. Panjenengan amati untuk menentukan paradigmanya seperti apa. Selanjutnya prinsipnya bagaimana dalam mengambil langkah keputusan. Baik, Bu Vivin, selanjutnya langkah-langkah strategis yang seperti apa kira-kira yang akan jenengan jalankan untuk memutuskan kasus yang susunan personalia tadi, dilema etika dalam membuat susunan personalia tadi? Yang pertama menganalisis masalahnya dulu, kemudian kita coba uji tadi ya beberapa ini benar tidak menurut hukum, ini benar tidak menurut etika, peraturan yayasan gitu ya. Jadi itu semuanya kita pertimbangkan. Nah, setelah identifikasi atau menganalisis masalah, kemudian menguji tadi. Nah, yang ketiga adalah mencari teman sejawat untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada kita. Nah, setelah itu baru kita memutuskan. Nah, setelah diputuskan baru kita harus menerima segala resiko yang ada dan itu dipertanggungjawabkan secara bersama. Luar biasa ya Bu Vivin ya, tantangannya sangat banyak Bu. Kira-kira Bu Vivin dari satu kasus dari sekian banyak kasus dilema etika mungkin yang panjenengan hadapi untuk kasus susunan personalia Bu ini Bu, kira-kira pengalaman pembelajaran apa yang pernah panjenengan dapati yang menjadi momen spesial lah yang membuat panjenengan itu mungkin tidak lupa atau mungkin tersemangati, termotivasi atau bisa menggali hal-hal baru dari pengalaman tersebut? Jadi gunanya kita sebagai pucuk pimpinan itu kan memang menanggung resiko yang paling berat. Betul. Jadi meskipun pilihan itu kita buat secara bersama, tetapi resiko kalau itu sukses itu alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, itu berarti kan itu menjadi pembelajaran kita di momen yang akan datang. Jadi sering itu kami
kami alami ketika sudah memutuskan A, ternyata oh iya, apa itu keputusan yang kemarin itu tidak benar misalnya, kurang tepat. Nah, itu akan menjadi pembelajaran di selanjutnya. Oh, apa ya, memang harus dicoba. Kalau tidak pernah berani mengambil resiko, ya maka kita tidak punya pengalaman untuk pembelajaran gitu. Semakin banyak kita mencoba-coba untuk menyelesaikan masalah dengan segala macam dilemanya, itu makin kita merasa banyak, iya dulu pernah saya begini. Nah, itu semakin banyak wawasan kita untuk menjalani tantangan-tantangan selanjutnya. Luar biasa. Berbagai pengalaman panjenengan itu menjadi sebuah aset pembelajaran. Betul. Sehingga panjenengan itu lebih mudah dalam merefleksikan kira-kira bagaimana tindakan saya untuk selanjutnya. Jenengan luar biasa, berarti sudah memenuhi dari prinsipnya, paradigmanya, sampai dengan langkah-langkah yang jenengan selesaikan dalam kasus dilema etika ini. Yang terakhir Bu Pipin, harapan panjenengan untuk khususnya untuk masalah kasus dilema etika dalam kasus susunan personalia guru ini seperti apa? Jadi susunan personalia ini akan terus ada sepanjang saya menjadi pimpinan. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah, tapi dengan prinsip-prinsip yang kita punya, dan jangan sampai kita adalah menjadi orang yang anti eksklusif, tidak menerima masukan dan kritik, karena itu yang justru mempermudah kita dalam bekerja, dalam menjalankan tugas amanah ini. Jadi itu Bu Anis, menguatkan kolaborasi sebagai aset sekolah. Kolaborasi, betul. Baik, Bu Pipin, luar biasa sekali Bu Pipin pengalaman panjenengan. Terima kasih waktunya panjenengan. Semoga apa yang menjadi pengalaman panjenengan ini bisa menjadi motivasi untuk saya khususnya, dan mungkin berbagi ilmu secara umum untuk halayak umum. Terima kasih Bu Pipin. Semoga sehat selalu. Matur nuwun atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Analisis hasil wawancara ketiga dengan Kepala SMP Hadijah Surabaya, yaitu Ibu Hajah Umi Muntafiah SPDI MPDI. Kasus dilema etika dapat terjadi pada ruang lingkup SDM guru dan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah susunan personalia guru. Pada kasus dilema etika susunan personalia guru, kepala sekolah menetapkan susunan personalia sesuai dengan kompetensi guru. Tak jarang dihadapkan dengan kemampuan guru dengan tingkat kompeten yang sama. Dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut, sekolah menerapkan paradigma individu lawan kelompok dengan menerapkan prinsip berbasis peraturan. Jika dikaitkan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka Ibu Kepala Sekolah telah menerapkannya. Dalam melakukan pengambilan keputusan dilema etika terkait guru dan ketenagakerjaan, Kepala Sekolah mengawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan personalia sekolah. Selanjutnya, tahap kedua, meninjau pihak-pihak yang terlibat, yaitu seluruh stakeholder sekolah. Pada tahap ketiga, menggali fakta-fakta relevan yang bersumber dari dokumen digital ataupun tim informan. Pada tahap keempat, melakukan pengujian benar dan salah dengan meninjau ulang tugas pokok fungsi sesuai dengan ADART sekolah. Pada tahap kelima, melakukan uji benar dengan lawan benar dengan menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Kepentingan sekolah seyogyanya diutamakan dalam melakukan susunan personalia. Pada tahap keenam, sekolah melakukan prinsip resolusi berbasis peraturan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal meliputi seluruh stakeholder sekolah, sedangkan eksternal yaitu pimpinan yayasan. Pada tahap ketujuh, yaitu opsi trilema, sekolah melakukan tahapan penanganan kasus dilema etika yang terkait susunan personalia GTK. Kompetensi guru. Yang kedua, mengambil data berdasar dokumen digital atau informasi dari tim. Dan yang ketiga, disesuaikan dengan ADART sekolah.
Pada tahap ke-8, yaitu tahap pengambilan keputusan melewati tahap prosedural sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan. Dan yang ke-9, Kepala Sekolah berharap melalui susunan personalia GTK dapat meningkatkan etos kerja dan kolaborasi GTK, dan improvisasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Tantangan bagi kepala sekolah adalah pro kontra dari hasil susunan personalia GTK di lapangan. Dalam menyelesaikan masalah, kepala sekolah berusaha merespon proaktif segala informasi, masukan, saran dari seluruh GTK sebagai aset sekolah secara kondisional bila setiap saat dibutuhkan. Selanjutnya, faktor yang mempermudah adalah adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik khususnya antara kepala sekolah dengan seluruh guru dan tenaga kerja. Selanjutnya, kepala sekolah berharap agar susunan personalia dapat bekerja maksimal sesuai tupoksinya dan selalu ada. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu mulakan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu mulakan tekad. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan bersama 3 kepala sekolah dari unit di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Hadijah Surabaya. Selanjutnya, saya akan melakukan review checklist refleksi hasil wawancara. Hal-hal yang menarik yang muncul saat wawancara adalah adanya penguasaan dan ketenangan atau mindfulness dari masing-masing kepala sekolah sebagai pemimpin dalam menghadapi masalah yang ada. Selanjutnya, dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah, persamaannya adalah jika dikaitkan dengan strategi 439, tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, beliau telah menerapkan strategi tersebut. Perbedaannya, setiap kepala sekolah memiliki karakter, ciri khas masing-masing yang sangat proaktif dengan penanganan dan penyelesaian masalah. Rencana ke depan dari masing-masing kepala sekolah adalah selalu melakukan improvisasi berdasarkan pengalaman. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu mulakan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu mulakan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Kepala sekolah yaitu sekitar 12 menit. Dan total keseluruhan durasi pada video ini adalah kurang lebih 60 menit dengan memperhatikan penyajian dan yang singkat, padat, dan jelas. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.